Bismillahirrahmanirrahim. Fadailu dzikrillah. Keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, ini berarti hadis qudsi ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana ma'abdi, saya bersama hambaku, ma zakaroni, selama ia mengingatku, wa taharrakat bi syafatahu, dan menggerakkan kedua bibirnya untuk mengingatku. Akhraja Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa zakaru al-Bukhari ta'liqan. Wa huwa fil Bukhari bilafzi, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, lafaz hadisnya sebagaimana berikut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi, saya bersama persangkaan, saya menurut persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu, saya berdasarkan persangkaan hambaku bi kepadaku. Wa ana ma'ahu, dan saya bersamanya, idza dzakaroni, apabila ia mengingatku, fa in dzakaroni fi nafsihi, maka jika ia mengingatku di dalam dirinya, dzakartuhu bi nafsi, saya pun akan mengingat jadi dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakaroni fi malain, jika ia ingat kepadaku fi malain, di dalam satu keramaian, dzakartuhu fi malain khairim minhu, saya akan mengingatnya dalam sebuah keramaian yang lebih bagus dari keramaiannya. Wa in taqarraba ilai shibran, jika ia mendekati aku shibron, sejengkal, taqarrabtu ilayya dhira'an, maka saya akan mendekatinya dhira'an, satu dhira', satu lengan. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, jika ia mendekatiku dhira'an, satu lengan, kata Allah, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka saya akan mendekati dia ba'an, satu depa. Wa in atani, jika ia datang kepadaku yamshi, berjalan, ataitu, saya akan mendatangi hambaku itu harwalan, dalam keadaan berdiri. Wa hadhihi ma'iyatun khasyatun tufidu 'azama dzikri ta'ala, dan ini merupakan kebersamaan khusus antara Allah dengan hambanya, dengan hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung pesan tentang keagungan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'adzakirihi, beserta orang yang ingat kepada Allah, birahmatihi, akan mendapatkan rahmat Allah, wa lutfihi, dan kelembutan Allah, wa i'anatihi, dan pertolongan Allah, waridha, dan kerelaan Allah, bihalihi, dengan keadaan hamba yang berzikir tersebut. Wa qala Ibnu Abi Hamzah, berkata Ibnu Abi Hamzah, maknahu, artinya, ana ma'hu bihasbi ma qasadahu min dzikrihi li, artinya apa, saya, kata Allah, bersama hambaku, bihasbi ma, dengan seukuran apa, qasadahu, yang dia berniat, hu, dengan ma, min dzikrihi, dari ingatnya hambali kepadaku. Jadi Allah itu bersama dengan hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering orang itu ingat zikir kepada Allah, maka semakin sering juga Allah akan ingat kepada hamba tersebut. Sumaqala, kemudian berkata Ibnu Abi Hamzah, yuhtamalu ayyuradu dzikri bil qalbi au bil lisani au bihima ma'an au bi imtithalil amri wajtinabin nahy. Yang dimaksud dengan zikir itu adalah zikir, ingat, menyebut Allah dengan hati atau dengan lisan, atau dua-duanya, hati menyebut Allah, ingat Allah, lisan pun menyebut Allah, atau yang disebut dengan zikir itu adalah mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi zikir itu tidak hanya berbentuk lafaz di lisan atau ingatan di dalam hati, tapi juga dalam bentuk praktis, yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu termasuk juga kategori zikir yang bisa membuat Allah ingat kepada hamba tersebut. Qala, dan berkata, walladzi tadullu alaihi al-akhbar, berkata Ibnu Abi Hamzah ini,
Qala walladzi dan demi zat tadullu, walladzi tadullu dan demi zat tadullu yang menunjukkan alaihi kepada alladzi al-akhbaru, hadis-hadis, ya. Dan yang menunjukkan kepadaku walladzi tadullu al-akhbar, ya. Berdasarkan dalil-dalil hadis, ya. Anna dzikra, sungguhnya zikir itu ala nau'aini, ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya maqtu'un li sahibihi bima tadammanahu hadzal khabar. Itu terputus, ya, tergantung kepada orang yang berzikir atas apa yang sudah mengandung akan mahadal khabar hadis ini. Jadi yang pertama yang disebut dengan zikir itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh hadis di atas yang berkaitan dengan keagungan dan manfaat zikir kepada orang yang berzikir tersebut. Wasani, yang kedua, ala khatarin, atas bahaya. Jadi ada zikir yang berbahaya. Wal awwalu, adapun yang pertama, zikir yang bermanfaat, mustafadun min qouli ta'ala, itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sedikit, ya, seatom, ya, sekecil zarah atom kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan itu, akan merasakan balasannya. Wasani, adapun yang kedua, minal hadis, ya. Jadi begini teman-teman, zikir itu ada dua. Yang pertama berkaitan dengan ini, penting saya garis bawah ini, berkaitan dengan manfaat zikir kepada orang yang berzikir, sebagaimana dijelaskan di atas hadis-hadis di atas. Tapi yang kedua ini teman-teman, ada ternyata zikir ala khatarin, yang justru membahayakan kepada orang yang berzikir. Nah, ini kita lihat penjelasannya. Wasani, adapun yang kedua, minal haditsil ladzi fihi man lam tanhahu salatu anil fa'sa wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Jadi barang siapa yang tidak bisa menghentikan sholatnya orang, zikirnya orang, ya. Menghentikan dari apa? Dari perbuatan mungkar, perbuatan keji, maka orang itu justru dengan zikirnya, dengan sholatnya ini akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua ini ada zikir yang dengan zikir itu orang tidak semakin bagus, kebaikannya tidak tumbuh, justru kemungkarannya semakin menjadi-jadi. Zikirnya tidak bisa menghilangkan kemungkaran, tidak bisa menghilangkan kejelekan-kejelekannya, berarti zikirnya gagal. Itu tanda bahwa zikirnya itu semakin membuat orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin akan tetapi, in kana fi hadil ma'siyah yadhkurullah li khaufin wa wajalin fa innahu yurjalahu. Akan tetapi ini, ya, optimisme baru ini, kalau ada orang melakukan maksiat terus kemudian dia ingat kepada Allah, takut gemetar hatinya, masih ada harapan sebenarnya bahwa dia itu akan dekat kepada Allah dan dosa-dosanya diampuni. Jadi teks hadis ini, malam tanhahu sholatuhu anil fasya wal munkar lam yastad minallah illa bu'dan, ini berkaitan dengan orang yang ketika berzikir dosanya, perbuatan jeleknya, mungkarnya masih jalan, dan ketika dia melakukan perbuatan al-fasya wal munkar, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, sholat kepada Allah, hatinya itu tidak tergetar akan adanya rasa takut, ngeri terhadap siksa yang akan dia terima, maka kemudian zikir orang tersebut itu akan semakin membuat dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Oke, demikian hadis yang pertama yang berkaitan dengan fadilah zikir dan dua jenis zikir. Semoga bermanfaat.